Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini ya Bapa. Kalau Engkau mengumpulkan kami semuanya di tempat ini kembali, untuk kami boleh datang ke hadirat Bapa dengan segenap hati. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, belajar akan kebenaran-kebenaran. Bapa di surga, kiranya Engkau mengurapi kami semuanya dalam ibadah kami pagi hari ini. Kira-kiranya ibadah pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena kami datang dengan kesungguhan hati untuk meninggikan dan memuliakan Engkau. Kami percaya Bapa ada di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus-Mu. Engkau menolong kami semuanya ya Bapa. Kami siap untuk beribadah pagi hari ini. Dan kami mempersembahkan ibadah pagi hari ini hanya bagi hormat kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan seperti wanita mengurapi. Dalam pagi hari ini, sebelum kita mengakhiri tahun 2020, kita belajar untuk menghormati Tuhan, untuk mengasihi Tuhan lebih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, hati kami rindu dengan ucapan syukur, rindu untuk selalu menyembah, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Benar Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari lambaikan tangan kita katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Benar Tuhan, menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Benar Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu seperti wanita mengurapi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita mengurapi-Mu Tuhan, seperti wanita mengurapi-Mu. Benar Tuhan, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu.
Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia benar Tuhan menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Amin Tuhan. Ini komitmen kami, ini janji kami Tuhan. Amin. Menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi katakan sampai akhir. Oh benar Tuhan. Amin, amin. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Ku tetap setia Tuhan sampai akhir hidupku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbi Syaramu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kau yang layak diagungkan Tuhan. Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rabasyanamu, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Biar kami belajar seperti Maria Tuhan, yang mengurapi, mengingat kebaikan-Mu Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Pengorbanan-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami mau diproses Tuhan selama kami ada di bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat karya-Mu yang besar, buat anugerah-Mu yang dahsyat, buat pengorbanan-Mu yang besar Tuhan. Haleluya. Oh ya Rabbasianamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak mau berhenti sampai sini Tuhan. Kami mau Tuhan berproses terus Tuhan. Sampai akhir hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Setia melayani Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sampai akhir, biarlah kita mau setia. Sampai akhir, biarlah kita tetap didapati menyenangkan hati Tuhan. Sampai akhir, biarlah kita didapati menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayan. Mari yang sungguh-sungguh kita bangkit berdiri bersama-sama. Sampai akhir, benar Tuhan, ini pengakuan kami. Yes Lord, amin. Menanti janji-Mu, yes Lord, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi katakan, sampai akhir, benar Tuhan. Yes Lord, ku tetap setia menanti janji-Mu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi katakan, ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan bersorak-sorai Tuhan. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap bersorak-sorai bersama-sama berkata, amin. Sekali lagi berkemuliaan buat Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah kita yang hatinya rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin.
berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Dan sekali lagi, Tuhan menetapkan setiap langkah kita. Tuhan menetapkan, amin, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh takkan tergeletak. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh takkan tergeletak. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan, amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Benar Tuhan. Asal kita berkenan kepada Tuhan, langkah-langkah kita akan dituntunnya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Mari lambaikan tangan kita, katakan tangannya, 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 oh tangannya, tangannya. Benar Tuhan, amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh takkan tergeletak. Bila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Sekali lagi, tangannya, tangannya. Pegang tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan kami Tuhan, amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh takkan tergeletak. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Kasih-Nya seperti sungai, Dia mengalir atas setiap kita. Haleluya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasih-Nya seperti sungai. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai. Sekali lagi, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya benar Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Seperti sungai di hatiku, mengalir Tuhan, mengalir di waktu
seperti sungai di hati. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi katakan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan ajarku mengerti Tuhan. Ajari kami mengerti tentang kehendak-Mu. Ajari kami mengerti tentang rencana-Mu yang besar dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu menyampaikan kebenaran-Mu, mengubahkan hidup kami, cara berpikir kami, untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Sama-sama katakan, ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan, segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu, bimbinglah jalanku, lah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti Tuhan. Ajarku mengerti. Amin. Segala rencana-Mu benar Tuhan. Ajarku berserah hanya padamu, bimbinglah jalanku Tuhan, lah jalanku benar Tuhan, dalam terang firman-Mu. Amin. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan, Bapakku ajar, Bapakku ajar dalam rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup menyatakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Jadilah, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Ajarku mengerti Tuhan, ajarku mengerti benar Tuhan, rencana-Mu. Ajarku berserah Tuhan, ajarku berserah hanya padamu, bimbinglah jalanku Tuhan, lah jalanku dalam terang firman-Mu.
ajarku mengerti Tuhan. Ajar, serahkan hamba-Nya, mengerti benar Tuhan segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Inilah jalanku dalam terang firman-Mu. Kami berterima kasih pagi hari ini. Kiranya segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini boleh menyukakan hati-Mu, boleh menyenangkan Engkau ya Bapa. Karena Engkau melihat dan Engkau menilik setiap hati kami ketika mulut kami memuji dan menyembah Engkau. Itu sungguh-sungguh keluar dari hati kami, dari ketulusan hati kami ya Bapa. Bahwa sungguh-sungguh kami memuji-muji Engkau Allah yang hidup. Kami menyembah Engkau Allah yang kami kasihi. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mohon kepada Engkau Bapa, kiranya Bapa berkenan menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Kiranya Bapa menyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Kami mau membuka telinga kami dan hati kami. Dan Bapa mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh sungguh-sungguh pagi hari ini diteguhkan, dikuatkan, dan kami beroleh hidup dari firman yang keluar dari Bapa di surga. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau taruh perkataan-Mu dalam lidah dan mulut anak-Mu ini untuk diperkatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, kita bertemu lagi dalam ibadah minggu kita di bulan Desember ini, di minggu yang kedua. Kita sudah mulai merasakan suasana Natal, dan memang pada tanggal 25 Desember nanti pukul 4:30 sore di tempat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa sama-sama, kita akan mengadakan perayaan dan ibadah Natal ya. Saya juga sudah umumkan di grup WhatsApp kita, dan nanti di sana ada beberapa dari anak-anak kita, ada Cesurun anak saya, ada Cornelius anaknya Pak Pujianto dan Bu Maria Magdalena, juga ada Dio anaknya Pak Beni dan Bu Astuti. Nggak kelihatan ini Dio hari ini. Mereka akan bersama-sama berkolaborasi dengan pemain keyboard yang melatih mereka untuk bisa kemudian akan bersama-sama melayani di dalam praise and worship pada saat ibadah Natal nanti. Dan saya sungguh-sungguh sukacita dan sungguh-sungguh berharap, berdoa supaya mereka, anak-anak muda ini, benar-benar menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk memakai mereka di talenta yang mereka miliki, yang Allah percayakan di bidang musik ya, sehingga hidup mereka dapat benar-benar bisa menjadi berkat dan menyukakan hati Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, baik, pagi hari ini saya mengambil tema untuk pemberitaan firman Tuhan adalah fokus hidup orang percaya. Fokus hidup orang percaya. Dan memang di sepanjang bulan Desember ini, sesuai dengan tema Natal daripada Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil, yaitu menyongsong masa penantian. Memang ini tema yang mungkin tidak biasa ya di di Natal pada umumnya gereja-gereja, karena memang temanya adalah menyongsong masa penantian. Rasanya saya sangat sepakat Bapak Ibu Saudara, karena tahun-tahun ke depan itu bukanlah tahun-tahun yang semakin mudah ya. Tahun-tahun ke depan akan menjadi tahun-tahun yang semakin sukar ya, buat orang percaya yang sungguh-sungguh mau atau bersedia menaruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Akan menjadi masa-masa yang sukar, dan memang sungguh-sungguh akan menjadi masa penantian ya. Kalau kita mendengar kata penantian, maka kita teringat akan Petrus yang kemudian Tuhan berkata, Petrus, iblis sudah bersiap untuk menanti engkau ya, di waktu malam pada saat Tuhan Yesus akan disalibkan ya. Dan setiap kita pasti akan mengalami situasi itu kalau memang kita sungguh-sungguh mau hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Nah, karena itu maka sepanjang bulan Desember minggu lalu dan juga minggu ini dan kemudian juga minggu depan, bahkan di dalam ibadah Natal, saya juga akan terus secara berurutan membahas tentang persiapan untuk menyongsong masa penantian itu ya. Bahkan secara khusus pada saat nanti Natal dan juga
hari Minggu setelah Natal tanggal 27, saya akan membawakan satu tema khotbah yang akan menjadi tagline atau moto daripada gereja GSKI Salib Kristus Surabaya yang sudah saya pampangkan di spanduk, yaitu Preparing Life for Eternity. Hidup kita ini memang adalah sebuah persiapan untuk kekekalan. Tidak ada hal yang lain sebenarnya Bapak Ibu. Di dalam masa hidup kita yang 70, 80 atau 90 tahun ini, kecuali sebagai sebuah persiapan untuk menuju kepada kekekalan. Tidak ada yang lain sebenarnya. Ya. Tetapi ini memang bukan hal yang mudah ternyata. Karena di tengah-tengah dunia iblis atau setan menggunakan berbagai cara untuk bisa menyeret banyak orang, termasuk orang percaya kalau bisa, ya. Dan bukan cuma kalau bisa, ternyata banyak orang percaya juga yang terseret, ya. Di tengah-tengah arus zaman hari ini, Bapak Ibu, oleh berbagai-bagai kelicikan yang iblis tawarkan, yang iblis bungkus kemas lewat berbagai-bagai kesenangan hidup, gemerlap dunia yang bisa dinikmati sepuas-puasnya, yang kita sebut hari ini dengan materialisme. Dan di balik materialisme itu kita tahu bahwa di situ ada mamon. Ya. Nah, ini menjadi hal yang ternyata menyeret banyak orang. Dan tidak sedikit juga orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang terseret. Mengapa? Karena memang kalau kita melihat realitas, bagaimana materialisme yang di belakangnya ada mamon itu untuk bisa merealisasikan semuanya itu, memang membuat hidup manusia itu seolah-olah ada di Firdaus. Dengan kuasanya yang luar biasa hari ini, mamon itu bisa seolah-olah membuat setiap orang itu merasa dirinya aman, merasa dirinya tentram, ya kan? Kalau seseorang memiliki deposito yang jumlah angka nolnya itu berderet-deret, memiliki rumah yang besar, memiliki mobil yang bagus, perhiasan atau barang-barang bermerek, maka mereka merasa diri aman, mereka merasa diri rasanya tentram. Dan bahkan lebih lagi mereka menjadi orang-orang yang rasanya jadi terpandang, terhormat. Dan itu semua membuat mereka merasa bahwa hidup ini sangat menyenangkan. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu Saudara, dengan kemajuan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran atau kesehatan, kita bisa melihat bagaimana mamon itu seolah-olah bisa memberikan kesembuhan. Dan bukan seolah-olah, memang iya, memberikan kesembuhan sakit penyakit. Dan bahkan dengan teknologi yang akan semakin maju, mamon itu seolah-olah bisa memperpanjang hidup manusia, dan manusia menjadi tidak sadar seolah-olah akan hidup lama gitu, ya kan? Nah, itu semakin membuat orang banyak terikat dengan mamon dan hidupnya berfokus kepada mamon sampai dibutakan.
Ya, sampai dibutakan sehingga orang-orang yang demikian ini, manusia-manusia yang demikian ini, jangkauan pandangnya itu hanya sampai sebatas hidup di dunia ini saja, Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup manusia itu digambarkan sebagai sebuah garis, dimulai dari kelahiran sampai kemudian akan berakhir dengan kematian. Maka orang-orang ini, orang-orang yang sudah dibutakan, yang terikat dengan mamon ini, jangkauan pandangnya itu hanya sampai di sini. Mereka menjalani hidup di sini. Tapi yang di sini ini mereka berusaha untuk panjang-panjangkan. Lewat berbagai-bagai cara dan memang teknologi memungkinkan hari ini. Sekalipun memang itu tidak pasti. Tetapi kenikmatan-kenikmatan itu memang kemudian membuat mata mereka buta, membuat jangkauan pandang mereka ini pendek sekali. Barulah nanti ketika seseorang sudah berada di ujung maut, maka kemudian baru mereka seringkali menyadari bahwa mamon yang mereka kira selama ini, yang mereka pikir selama ini memiliki kuasa yang luar biasa itu ternyata adalah penipu, tidak mampu menyelamatkan mereka, dan seluruh kesenangan dan seluruh gemerlap itu semua adalah semu, bagaikan fata morgana ketika berhadapan dengan realitas kekekalan. Ini persis seperti apa yang Tuhan Yesus telah katakan di dalam perumpamaan bendahara yang tidak jujur di dalam Lukas 16, ketika Tuhan Yesus menyebut mamon itu sebagai mamon yang tidak jujur. Tapi faktanya hari ini kita melihat banyak orang tertipu oleh mamon yang tidak jujur ini. Bagaimana dengan fokus hidup orang percaya sekarang? Nah, kalau kita bicara dengan sebagai orang percaya, maka hari ini kita harus juga menggarisbawahi, orang Kristen ternyata belum tentu orang percaya. Dan celakanya Bapak Ibu Saudara, kalau orang menyebut diri Kristen ataupun beragama yang lain, tidak ada bedanya sebenarnya orang Kristen yang hanya sekedar beragama atau dengan beragama yang lain. Mereka justru malah tidak menyadari berada dalam posisi yang jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena ketika mereka menjalankan ritual ibadah agama mereka, termasuk agama Kristen, kalau kita berbicara agama Kristen hari ini, ketika mereka menjalankan seluruh ritual-ritual itu, merasa diri sebagai orang yang sudah beragama, merasa diri sebagai orang yang baik, tidak melakukan kejahatan-kejahatan misalnya moral. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa hidup mereka itu ternyata tidak memiliki fokus yang benar. Mereka merasa diri baik-baik, sementara mereka terus berkompromi dan terus berteman, bersahabat dengan mamon, dengan dunia ini. Tetapi mereka merasa fine-fine saja, baik-baik saja Bapak Ibu. Karena mereka tidak melakukan pelanggaran moral. Kalau hari Minggu ya tetap ke gereja, tetap beribadah. Kalau ada doa malam, ikut doa malam. Kalau ada kegiatan apa di gereja juga tetap ikut. Tetapi mereka hidup tidak berfokus kepada Allah, tapi berfokus kepada diri mereka sendiri.
Ini seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayat 18-19, Bapak Ibu Saudara. Ketika Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, katakan, dan yang kunyatakan pula sekarang ini sambil menangis, kata Rasul Paulus. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan karena Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka itu adalah aib mereka karena pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Mereka orang-orang beragama Kristen yang merasa baik-baik saja ini tidak pernah memiliki kesadaran bahwa sesungguhnya mereka itu telah menjadi seteru salib Kristus. Mereka sudah menjalin persahabatan dengan dunia yang dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 4 itu membuat mereka menjadi musuh Allah. Orang-orang yang menjadikan dunia ini sahabat mereka sesungguhnya menjadikan Allah itu musuh mereka. Tapi mereka tidak menyadari karena apa? Karena mereka, saya ke gereja, saya juga memberi persembahan, saya ikut acara doa malam, kegiatan ke gereja apa saya juga ikut, saya juga tidak melakukan pelanggaran moral. Ini berbahaya. Berbahaya. Maka saya di dalam doa dan perenungan ketika Tuhan izinkan untuk melayani di GSKI Salib Kristus ini. Ketika saya Tuhan berikan Preparing Life for Eternity itu sudah beberapa waktu yang lalu. Tetapi kemudian ketika saya berdoa untuk GSKI Salib Kristus ini, ketika saya meminta Tuhan, Engkau ingin aku membangun sebuah komunitas apa yang menyenangkan, yang menyukakan hatimu. Kalau Engkau mengizinkan aku untuk ada melayani di GSKI Salib Kristus Surabaya, Engkau ingin aku harus mengajarkan dan menjadi teladan seperti apa dan bersama-sama dengan orang-orang jiwa-jiwa yang Kau kirimkan untuk bersama-sama menjadi sebuah komunitas yang seperti apa. Dan kemudian dalam perenungan dan doa-doa saya itu, Tuhan memberikan kalimat, kau harus menjadi komunitas untuk menjadi anggota keluarga Allah yang ketika hidupnya di dunia ini, mereka hidup sebagai sahabat salib Kristus dan bukan sebagai seteru salib Kristus. Hanya itu, preparing life for eternity, menyiapkan hidup untuk kekekalan, menjadi anggota keluarga Allah dengan kita hidup di dunia ini sebagai sahabat salib Kristus. Tapi ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Materialisme yang saat ini mencengkeram banyak manusia di dunia ini, ya, bahkan sudah membuat kekristenan tidak hanya merosot sampai hanya menjadi agama Kristen, ya, bahkan lebih daripada itu. Kita mendapati fakta bahwa banyak pemimpin-pemimpin gereja yang telah berkompromi, yang telah bersahabat dengan ilah zaman ini, mereka digerakkan oleh semangat zaman ini juga, yaitu materialisme.
Jadi tidak mudah memang Bapak Ibu Saudara. Sungguh-sungguh bukan hal yang mudah. Ya. Untuk benar-benar fokus hidup orang percaya itu hanya kepada Allah dan kerajaan surga. Kalau kita hanya sekedar setuju di dalam pikiran bahwa Allah itu ada, bahwa surga itu setelah kematian itu ada surga. Kalau kita hanya sekedar memiliki kepercayaan di dalam pikiran, itu memang tidak sulit. Tetapi kalau kemudian kita harus sampai memiliki penghayatan yang benar, menghayati secara proper Allah dan kerajaannya, dan kemudian kita mengambil keputusan untuk menjadikan Allah dan kerajaannya itu sebagai fokus hidup kita, satu-satunya fokus hidup kita, maka hal ini sungguh-sungguh membutuhkan komitmen, membutuhkan penyerahan segenap hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun kita tidak bisa lepas, tidak bisa tidak, kita harus melihat bagaimana Abraham, bapa orang beriman itu, bapa orang percaya itu, ketika mengambil keputusan dengan komitmen yang bulat, segenap hidup untuk keluar dari Ur Kasdim, menuju kepada negeri yang Allah janjikan, yang dia tidak tahu di mana itu. Baru kemudian kita tahu ketika kita membaca di dalam Ibrani 11 ayat 13-16 di sana, baru kemudian Abraham menyadari bahwa negeri itu ternyata bukan ada di bumi ini. Ternyata negeri itu ada di kekekalan. Kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Yang dikatakan di dalam Ibrani 11, 13, 16 itu, dari jauh dia melambai-lambai. Maka mau tidak mau kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita harus melihat apa yang sudah dilakukan, dikerjakan oleh Abraham, sehingga Abraham disebut sebagai bapa orang beriman itu. Kalau kita tidak melihat itu, maka kita hanya akan berakhir di sini. Dan bahkan lebih cilaka lagi, kalau kemudian dibalik ini ternyata kita masuk di dalam api yang menyala-nyala. Suatu hal yang sangat-sangat mau disesali juga tidak bisa disesali sudah. Itu kengerian yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka karena itu, bagaimanapun, ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada di tempat ini ataupun juga yang ada di rumah secara online. Mari kita persiapkan hidup kita yang 70-80 tahun itu sungguh-sungguh untuk kepada kekekalan. Mari kita hidup menjadi sahabat-sahabat salib Kristus dan bukan menjadi seteru salib Kristus. Ya. Kita mau meneladani iman Abraham. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, Allah itu sebagai sang pendidik yang agung, ya,
tentu Dia tahu bagaimana menangani kita pribadi lepas pribadi. Di dalam setiap keunikan-keunikan kita, Dia tahu persis di mana cacat-cacat karakter kita, di mana kelemahan-kelemahan kita yang harus Dia ubahkan. Karena itu, ketika seseorang masih baru menjadi orang percaya, masih bayi rohani, masih anak-anak rohani, maka ketika Allah mendidik anak-anak rohani atau bayi-bayi rohani ini, maka Allah masih mentoleransi memang ketika orang-orang tersebut, orang-orang percaya yang baru itu lebih berfokus kepada misalnya Allah dengan kuasanya yang hebat, menyembuhkan, menolong, memberi jalan keluar, membuat mujizat. Allah masih mentoleransi ketika anak-anak dan bayi-bayi rohani ini di dalam didikan Allah berfokus kepada hal-hal itu dan bukan berfokus kepada Allah sang pembuat mukjizat. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu Saudara, tentu saja Allah menghendaki supaya bayi-bayi rohani dan anak-anak rohani ini juga bertumbuh semakin dewasa. Kalau ketika mereka masih bayi dan anak-anak, Allah menolong mereka, memberi jalan keluar, menyembuhkan, membuat mukjizat, seolah-olah Allah mau menyatakan, ini loh aku Allah yang berkuasa, yang bersama-sama dengan engkau, percayakan dirimu kepadaku. Ya. Seperti ketika Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah membuat berbagai-bagai mukjizat supaya bangsa itu melihat Allah yang ada di tengah-tengahmu itu adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Itu kalau masih bayi dan anak-anak, Allah menyatakan dirinya sedemikian. Tetapi tentu Allah tidak menginginkan terus-menerus menjadi bayi-bayi. Allah menginginkan mereka bertumbuh menjadi dewasa. Mereka kemudian tidak lagi melihat kepada perkara-perkara ajaib, mujizat dan segala macam itu, tetapi mulai melihat, berfokus kepada Allah, sang pemberi mujizat, sang pembuat mujizat, Allah yang berkuasa itu, dan bukan cuma terus-menerus melihat kepada mujizatnya. Tapi banyak orang hari ini, banyak pemimpin gereja hari ini terus-menerus mengarahkan dirinya, mengarahkan jemaatnya hanya terus kepada mujizat dan pertolongan dan berkat-berkat duniawi itu. Padahal semuanya itu mau bagaimanapun caranya pasti akan berakhir. Tidak bisa tidak. Mereka tidak memandang kepada Allah dan kerajaannya. Mereka tidak memandang kepada kekekalan. Terlebih di zaman yang penuh dengan materialisme ini, lebih-lebih lagi maka mereka telah dibutakan. Ya. Sehingga sekalipun mereka beribadah, sekalipun mereka menjalankan ibadah mereka, dikatakan oleh firman Tuhan, mereka sesungguhnya memungkiri kuasa daripada ibadah mereka itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama-sama, ayo kita mau sebagaimana Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Kristus. Bukan terus-menerus menjadi bayi-bayi dan anak-anak, tetapi sungguh-sungguh menjadi dewasa. Bahkan dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 13, Allah itu menghendaki supaya kita orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus itu menjadi orang-orang yang memiliki kedewasaan penuh, dikatakan. Kedewasaan penuh. Dan di dalam kedewasaan penuh itu orang-orang percaya mau
bersedia mempercayakan dirinya kepada Allah. Tidak hanya sekedar percaya kepada Allah dan kuasanya, tetapi sungguh-sungguh mau bersedia mempercayakan hidupnya, mempercayakan dirinya kepada Allah. Sebagaimana Abraham. Bagaimana Abraham ketika dipanggil oleh Elohim Yahweh, dia bersedia mempercayakan dirinya kepada Elohim Yahweh. Sekalipun dia tidak tahu. Hari ini mungkin kita sama. Kita tidak tahu, kita tidak melihat Yesus itu bangkit dari kuburnya. Yesus itu naik, terangkat ke surga, kita tidak melihatnya. Lubang di tangannya kita tidak pernah lihat. Kita tidak tahu. Tetapi sama seperti Abraham juga tidak tahu, tetapi dia bersedia mempercayakan dirinya. Maka hari ini pun Allah mau kita sebagai orang percaya juga mempercayakan diri kita. Sekalipun tidak melihat, namun kita percaya. Justru firman Tuhan berkata, justru diberkatilah, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Kita memang tidak melihat ketika Yesus itu terangkat dengan perlahan secara fisik naik ke surga. Memang kita tidak melihatnya. Tetapi ketika kita membacanya itu di dalam Injil Kristus, kita percaya. Kita percaya. Karena itu Bapak Ibu, kalau demikian halnya, maka sesungguhnya sekarang kepada kita diberikan sebuah pilihan. Apakah kita sungguh-sungguh bukan cuma percaya secara nalar, tetapi sungguh-sungguh kita memiliki sebuah penghayatan dan kemudian mempercayakan diri kepada Allah yang hidup itu, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu. Dengan kata-kata apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 1-3 yang berkata, ketika Tuhan Yesus berkata, Aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan setelah aku pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun ada. Apakah kita benar-benar mau menghayati perkataan Tuhan Yesus ini, dan kemudian kita mengambil keputusan bersedia untuk menjadikan ini fokus hidup kita, tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu Saudara. Ia sudah pergi ke sana dan ia akan datang lagi, dan ia sudah menyediakan tempat bagi kita. Apakah kita sungguh-sungguh menghayati ini, dan bukan cuma sekedar percaya secara pikiran, secara nalar kita saja. Allah mau pagi hari ini kepada setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kita memiliki satu fokus hidup yang benar sebagai orang percaya, yaitu Allah dan kerajaannya. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakannya, Aku pergi ke sana terlebih dahulu untuk menyediakan tempat itu bagimu. Ia sedang membangun kota itu, kota yang sudah dilihat oleh Abraham dari kejauhan itu. Pagi hari ini Tuhan Yesus berkata yang sama. Apakah kita bersedia? Apakah kita bersedia? Kalau kita bersedia, sungguh-sungguh kita menghayati dan bersedia untuk menjadikan Allah dan kerajaannya itu sebagai fokus hidup kita, maka
kita akan memiliki sebuah jangkauan panjang yang behind the grave. Jangkauan pandang kita adalah kekekalan. Tidak hanya berhenti hanya di dalam kubur, tetapi benar-benar kita memiliki jangkauan pandang kekekalan. Karena kita menjadikan Allah dan kerajaannya itu sebagai fokus di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Ada satu lagu yang saya teringat syairnya. Kiranya lagu ini bisa menguatkan setiap hati kita. Aku dan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus akan hatiku tenang. Banyak hal tak kupaham, banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tanganku. Apakah kita, Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Kalau kita sungguh-sungguh berjalan bersama-sama dengan Dia, maka fokus hidup kita ini bukan dunia ini. Fokus hidup kita adalah kota yang sedang dibangunnya di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga. Fokus hidup kita hanyalah Allah dan kerajaannya. Maka pada waktu itulah kita akan sungguh-sungguh bisa seiring, sejalan dengan Tuhan kita yang mulia, Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu. Lakukan hari, yes, Lord Jesus Tuhan. Ketika kita berjalan menyongsong masa yang akan datang. Pagi hari ini, sebelum kita pulang dari ibadah ini, mari kita memastikan bahwa hati kita sungguh-sungguh tenang karena kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya berjalan di dalam dunia ini,
tetapi berjalan sampai di kekekalan. Karena kita sudah mengambil keputusan, kita sudah bersedia, kita adalah orang-orang percaya yang mau, yang rela untuk menjadikan Allah dan kerajaannya, tempat yang Tuhan Yesus janjikan itu, menjadi fokus hidup kita satu-satu. Oh, tiada aku gelisah, yes Lord, di dalam Engkau Tuhan Yesus aku tenang. Banyak hal tak aku paham, banyak hal tak aku paham dalam masa berjalan, tapi tanganku yang pegang, tapi terang bagiku ini, tapi terang bagiku ini, tanganku yang sekali lagi kita katakan, tapi terang bagiku ini, tanganku. Amen, Lord Jesus. Bapa, kami berterima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini, Bapa. Sebelum kami pulang dari ibadah bersama ini, kami tahu dan kami sungguh-sungguh sudah mengambil sebuah keputusan bahwa kami mau benar-benar berjalan seiring sejalan dengan Engkau, ya Tuhan kami yang mulia Yesus Kristus. Kami mau menunjukkan fokus hidup kami hanya kepada kerajaan Allah, hanya kepada Allah, hanya kepada tempat di mana Engkau yang saat ini sedang persiapkan bagi kami. Engkau menginginkan kami untuk tinggal, untuk ada bersama-sama dengan Engkau. Pagi ini kami berkata, ini kami ya Tuhan, kami bersedia. Kami bersedia. Sementara kami masih berkesempatan untuk bernafas di dunia ini, kami mau menjadikan hidup kami ini sungguh-sungguh sebagai sebuah persiapan untuk kami layak dan berkenan masuk di dalam kerajaan surga, menjadi anggota keluarga Allah. Kami sungguh-sungguh ya Bapa mau hidup bukan menjadi seteru salib Kristus. Amin. Tapi kami mau sungguh-sungguh hidup, menjalani hidup kami sebagai sahabat salib Kristus. Kami tidak menunjukkan mata kami kepada perkara-perkara dunia, tapi kami mau menunjukkan mata kami kepada perkara-perkara yang di atas. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa mengingatkan kami, Bapa menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami, Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah bersama kami saat ini, Bapa kami mohon dalam kemurahan-Mu kasih anugerah Bapa di surga, kiranya Bapa mencurahkan bagi kami berkat-berkat yang terbaik, berkat-berkat kekal yang dari surga,
turun atas kami pagi hari ini ya Bapa, saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapa memberkati dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani, dan cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya senantiasa menguatkan, meneguhkan, menopang, dan menuntun kami untuk terus berjalan sampai di kekekalan. Engkau memegang tangan kami, ya Tuhan. Dari sejak hari ini kami bersedia sampai Tuhan Yesus Engkau datang yang kedua kali, Maranatha. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami sambut berkat anugerah kasih kemurahan-Mu ini dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.